alhamdulillahi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida minal mubasysyiral mu'minina allazina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih bersama rahimakumullah. Alhamdulillah kita di hari yang ke-5 ya, ada yang ke-6 mungkin ya mungkin ada yang ke-6 dan ke-5, tapi kita dan melihat perbedaan antara yang 6 dan 5 atau lebih banyak sedikit. Bagaimana kita sekarang memfokuskan diri kita sama saudara muslim, karena kita semuanya juga bersaudara ya. Al-mu'minu akhul mu'min. Jadi orang mukmin itu adalah bersaudara sama orang mukmin. Nah, untuk itulah jadi kita nggak memperhitungkan perbedaan, tapi bagaimana kita menuju tujuan daripada puasa Ramadan itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Ya, artinya menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa, hadirin. Nah, dalam kesempatan ini, dalam sisi lain, dalam ayat lain saya akan sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna unzila ilayka wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, apa itu yang gaib? Allah Subhanahu wa taala kan gaib. Malaikat-malaikatnya gaib. Terus apa lagi? Hari kiamat. Nah, nanti kita akan mengalami semua hari kiamat gaib. Terus yang terakhir apa? Di alam kubur, terus akhirat itu sendiri. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi kita harus yakin adanya akhirat itu. Kalau nggak yakin adanya akhirat, buat apa kita capek-capek berjamaah sholat di sini kan? Capek-capek kita puasa, capek-capek zakat, haji dan seterusnya kalau nggak percaya dengan adanya hari akhirat. Nah, untuk itulah hadirin sekalian, kita harus betul-betul yakin 100%, 200%, lebih 200% ya, dan lain yakin. Nah, hadirin sekalian, proses kehidupan manusia itu adalah dimulai dari dalam rahim ibu kita kan, janin, terus lahir ke dunia. Nah, kita mencari bekal di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya bekal, terutama dalam bulan Ramadan ini, karena ada Ustaz tadi banyak berkat ya, bawa berkat. Nah, kita rebutan sekarang dari berkatnya. Karena kata Rasulullah, kalau yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi orang yang ternoda, rugi. Jadi nggak akan diampuni segala dosa-dosanya. Padahal tujuan Ramadan adalah man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni segala dosa-dosa kita tuh. Nggak tahu tahun lalu, 2 tahun lalu, sejak kita remaja, pokoknya tahun yang lalu gitu. Kalau mau diampuni kan, insya Allah kalau mau diampuni bersih dosa kita. Alhamdulillah.
alhamdulillah ya, semoga ya kita jamaah Masjid Al-Asr di sini semuanya, bapak-bapak, remajanya, ibu-ibu yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga suci pada hari nanti. Nah, ini saya nggak panjang-panjang nih. Karena Allah taala. Jadi intinya gini hadirin sekalian. Jadi Ramadan itu adalah suatu the month of learning, syahrul tarbiyah. Apa arti bahasa Jawa? Bulan training, bulan pendidikan ya. Nah, bulan latihan kan. Jadi kita ini dalam Ramadan ini dilatih dengan terutama hati kita, panca indera kita. Nah, bagaimana kita misalkan memanfaatkan mata kita dalam bulan Ramadan ini, apakah bisa jelalatan sana sini, lihat pornografi sana sini, lihat macam-macam lah yang di TV, yang di HP, yang di mana lagi kan, lihat film-film porno kan, atau apa lagi ya, lihat yang macam-macam lah pokoknya ya, yang kira-kira ini mengandung birahi, mengandung dosa ya. Nah, ini kita dilatih untuk menjauhkan diri. Terus apa lagi? Mulut kita. Nah, ini mulut ini bahaya sekali nih. Ada lidah, meskipun kelihatannya kecil, tapi itu menyelamatkan jiwa orang, jiwa manusia. Salamat insan fi hifdzil lisan. Jadi selamanya seseorang itu adalah dalam menjaga lidahnya, sekalian. Nah, untuk itulah kita dilatih bagaimana untuk kita banyak berzikir, baca Quran, berbuat baik dan seterusnya. Jadi berkata-kata baik gitu. Ya, lidah kita itu kita latih supaya tidak menyakiti hati orang gitu kan, menghina orang, ya kan, mencaci dan seterusnya. Pokoknya melukai orang, sehingga kita berbuat zalim pada orang lain. Kalau kita banyak berbuat zalim, nanti kita jadi manusia yang baper di akhirat hadirin sekalian. Nah, pada hari kiamat nanti hadirin sekalian akan hisab, kita semuanya akan ditanya, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kaca indera kita itu mulai dari pendengaran kita, inna sama wal basara, penglihatan kita, wal fuada, hati kita, kana mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban hadirin. Sejak mulai dari remaja kita balik sampai saat ini beberapa tahun kita sekarang ada 40, 50, 60, saya lebih 60, pas saya tidak lebih kan. Nah, itu kita pertanggungjawabannya itu inna sama wal basara wal fuada kullu kana mas'ula. Al yawma nakhtimu al afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana pada hari kiamat maksudnya, nakhtimu itu al afwahihim, mulut kita itu ditutup. Yang biasa ngomong ditutup oleh Allah. Enggak ada yang bersuara, malaikat pun sama berjejer di berbaris. Nah, berjejer, malaikat berbaris, enggak ada bersuara. Wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bicara adalah tangan kita hadirin. Tangan yang ngomong nih. Jadi artinya apa? Kalau mulut ditutup kan udah nggak bisa bohong lagi kita kan. Mau bohong gimana? Mau mulut au gitu kan. Au kayak orang gaduh gitu kan ya. Nah, cuma dia yang ngomong ini berbuat maksiat kan di mulut ini. Jaga lisannya ya, berbaiknya semuanya. Nah, terus wataswan dulu tuh saksi itu kaki. Nah, pada hari ini Pak siapa nih? Taruh Pak Joko lah ya. Hari ini ada di mana? Malam ini ada di Binaria misalnya. Apa malam ini ada di Masjid Al-Asr
lah ya. Jadi saksi itu ya menyaksikan keadaan kondisi kita di mana. Jadi saling mengawasi gitu kan. Pendengaran kita manfaatkan untuk apa? Ya apa pendengaran kita buat gibah, ya cerita bisik-bisik orang segala macam kan, menceritakan keaiban orang lain. Nah ini Ramadan ini adalah dari kita training. Nah hal diri kita itu kita latih, supaya betul-betul lurus kita menjadi insan yang mutakin gitu kan, supaya Allah tuh menginginkan kita mutakin masuk surga semua. Jangan ada yang terpleset ke jurang neraka gitu maksudnya. Jadi adanya Ramadan kita bersyukur sekali. Nah terakhir adalah masalah hati kita hadirin. Nah hati kita kan ada sifat ria ya, sombong, ya kan? Sombong nih, gue punya mobil baru, punya rumah bagus, punya istri cantik, ya. 2 lagi kan. Ya pokoknya istriku masih muda nih. Ya pokoknya ada rasa kebanggaan terhadap diri sendiri, terus rasa dengki di hati. Itu rasa dengki itu bisa menggerogoti kebaikan kita hadirin sekalian. Jadi habis gitu. Itu amal kita akan digerogoti karena dari hati kita yang nggak bersih ya, yang banyak sifat dengki, iri hati, sombong dan seterusnya. Saya kira itu hadirin sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena masih ada lagi jadwal saya dan nanti nggak bisa bahas jadi mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.